إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Teruslah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segenap larangan-larangannya. Karena sungguhnya seorang yang beruntung adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keistimewaan dan kemuliaan. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala wajibkan di dalamnya ibadah yang besar, merupakan rukun Islam, yaitu puasa di bulan Ramadan. Ikhwatal iman, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran penting dari ibadah puasa disebutkan oleh para ulama kita, yaitu sangat dianjurkannya bagi seorang hamba untuk menyembunyikan amal ibadahnya. Karena sungguhnya ibadah puasa adalah ibadah yang rahasia, yang tidak ada yang tahu ibadah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang melakukan puasa tersebut. Oleh karenanya pentingnya seorang mukmin memiliki ibadah-ibadah rahasia yang tidak ada yang tahu ibadah tersebut kecuali dia dengan Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya ibadah rahasia, ibadah yang jauh dari pandangan manusia, menandakan keikhlasan orang yang melakukannya, menandakan akan kokohnya keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min 'amalin salih falyaf'al." Siapa saja di antara kalian yang mampu untuk memiliki amalan yang tersembunyi dari amal saleh, maka hendaklah dia melakukannya. Ibadah rahasia merupakan ibadah yang disembunyikan oleh seorang hamba dari pandangan manusia, yang tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah yang tidak wajib. Karena sungguhnya terkadang seorang merasa bangga dengan ibadah-ibadah sunnahnya. Adapun ibadah-ibadah wajib seperti salat berjamaah,
haji, umrah dan semisalnya, maka sulit bagi orang untuk menyembunyikannya. Ikhwatal iman sidang Jumat rahimani wa rahmakumullah, ibadah rahasia ini merupakan solusi bagi orang yang khawatir amalnya batal karena penyakit-penyakit yang merusaknya seperti riya dan sum'ah. Karena sungguhnya sebagian kaum muslimin dia meninggalkan amal soleh karena takut jatuh kepada riya. Maka ketahuilah bahwasanya orang yang meninggalkan amal soleh karena takut, karena alasan riya atau sum'ah dan sejenisnya, maka kata para ulama, dia hakikatnya telah terjatuh kepada riya itu sendiri. Oleh karenanya ikhwatal iman sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita berusaha memiliki amalan-amalan yang tersembunyi sebagaimana para sahabat terdahulu mereka berusaha menyembunyikan amal-amal saleh mereka, dan mereka menganjurkan untuk senantiasa menyembunyikan amal-amal saleh tersebut. Salamah bin Dinar rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, uktum min hasanatik kama taktum min sayyiatik, sembunyikanlah amal-amal baikmu sebagaimana engkau berusaha menyembunyikan amal burukmu. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menceritakan tentang Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ma rafa'allahu Ibn al-Mubarak illa bi khabi'atin kanat lahu. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengangkat derajatnya Imam Ibn Mubarak melainkan karena amalan-amalan rahasia yang dimilikinya. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, adz-dzunubul khafiyat asbabul intikasat. Dosa-dosa tersembunyi di antara sebab-sebab lemahnya seseorang. Wa ibadatul khafa aslu tsabat, ibadah yang tersembunyi, ibadah rahasia merupakan sebab sabat dan istiqamahnya seseorang di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk senantiasa memiliki amal-amal yang rahasia yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al-ayati wal hikmah. Aqulu qali hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. إخوة الإيمان sidang Jumat rahimani wa rahmakumullah, banyak amal saleh yang bisa kita sembunyikan dari pandangan-pandangan manusia. Di antaranya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dikala sendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynah, yaitu seseorang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dikala sendirian karena takut kepadanya, maka meneteslah air matanya. Kemudian di antara amalan yang bisa kita sembunyikan adalah bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu
yaitu seorang yang bersedekah, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, maka dialah yang akan mendapatkan naungan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya yaitu ad-du'a bi dhahril ghaib, yaitu berdoa untuk kebaikan saudara kita dan dia tidak mengetahui kita mendoakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'watul muslim li akhihi al-muslim bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim untuk kebaikan saudaranya muslim yang lain adalah doa yang mustajab. Ala ra'sihi malak, di atas kepalanya ada malaikat. Kullama da'a li akhihi qala amin walaka bimith. Setiap kali dia berdoa untuk kebaikan saudaranya, maka malaikat itu mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doamu. Ya Allah, kabulkanlah doanya dan semoga engkau mendapatkan semisal dengan yang engkau minta. Maka berdoa dikala sendirian, dikala orang tidak tahu kita mendoakannya, merupakan ibadah di antara ibadah yang rahasia. Kemudian di antaranya adalah al-iktsaru min nawafil fil bait, yaitu memperbanyak ibadah-ibadah sunnah di dalam rumah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatul rajuli tatawu'an min haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatahu ala a'yunin nas 25 darajah. Salat sunnah seseorang yang dilakukan di mana dia tidak dilihat oleh manusia melebihi salatnya ketika dilihat oleh manusia 25 derajat. Kemudian di antaranya tentunya adalah ibadah puasa, terutama puasa sunnah, karena sungguhnya kebanyakan puasa atau kebanyakan ibadah yang bisa kita sembunyikan adalah ibadah sunnah. Oleh karenanya ikhwatal iman sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, masing-masing kita berusaha untuk memiliki ibadah rahasia yang jauh dari pandangan manusia, dan kita berusaha untuk menyembunyikan sebisa mungkin ibadah kita dari pandangan manusia. Selama itu mampu kita lakukan, cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi, dan makhluk-makhluknya yang tidak bisa berbicara dan bercerita di atas muka bumi ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak ketika kita dihisab di hari penghisaban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا عزيز يا جبار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.